Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan mesin Alcon atau bisa dibilang mesin sedot air, dimana kondisi permasalahan seperti ini. Kita tarik nggak bisa, tetap nggak bisa, dan nggak bisa. Yang namanya lengket, ditarik nggak bisa jalan. Nah, kita cek kondisi permasalahan pertama. Kita akan cek langkah pertama paling sederhana. Kita cek di bagian oli mesin dulu. Sebelum langkah terlalu jauh, misalnya kayak mesin bongkar, kayak kondisi gentongnya bagaimana, kipasnya bagaimana. Nah, langkah pertama kita cek dulu bagian sini, oli mesin. Oli mesinnya ini ada atau enggak. Nah, seperti ini. Kita menggunakan lidi ataukah obeng yang panjang dengan tujuan untuk mengetes kalau memang oli mesin normal, berarti kita nanti lari bagian. Nah, ini seperti ini. Ini masih normal, oli masih banyak. Kita tutup kembali dan kita langkah kedua menuju ke bagian gentong dulu. Nih, di sini di bagian kipas dan magnet. Langkah kedua di bagian gentong dulu. Gentong ini di dalamnya ada kipas, habis itu ada kayak keong di dalamnya. Intinya seperangkat alat, kipas, keong dan gentong ini tujuannya untuk menyedot air dan membuang. Tujuannya di sini. Nah, nanti kalau di bagian gentong ini yang di dalamnya ada kipas dan keong ini nggak bermasalah, dalam arti kipasnya oke, bautnya oke, dan nggak ada kerikil atau apa yang masuk ke dalam misalnya yang bermasalah, kita nanti tetap misalnya nggak ada yang masalah, kita tarik tetap nggak ada permasalahan, kita lanjut ke bagian magnet, langkah ketiga. Oke, kita lanjut ke bagian sini dulu, gentong. Kita ambil baut, kita ambil kunci 14, kunci sok 14, ada 4 baut. Ini kanan kiri atas bawah, kita buka semua dulu. Ini adalah langkah sederhana membuka gentongan. Jadi teman-teman semua yang mungkin masih awal atau mungkin masih awam tentang diesel ataupun mesin Alcon air, silahkan kita ikut nimbrung di sini. Mari kita belajar bareng. Kita diskusikan bareng. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai unek-unek tentang mesin Alcon ini atau permasalahan ataupun seluk-beluk kondisi permasalahan Alcon. Mari kita ikut nimbrung bareng, mari kita diskusi bareng. Silahkan teman-teman yang mungkin ada ide tentang ini, silahkan isi kolom komentar, nanti kita akan bantu diskusi. Oke, kita ambil kunci sok 14 dengan menggunakan bor agar cepat ya, intinya seperti ini. Dan kita, kalau nggak salah ini masih ada banyunya di dalam, ada air. Kita belum buka tadi. Nah, ini airnya banyak keluar. Karena beliau yang punya motor juga belum lama, yang punya diesel ini, Alcon ini, belum lama menggunakan atau terakhir hidup itu belum lama. Jadi masih dalam waktu dekat ini terakhir hidup dan kondisinya tiba-tiba saat dipakai langsung mati sek. Oke, kita cek di bagian kipas. Isinya adalah kipas dan gentong dan keong. Sekilas di sini ada kipas dan ada kerikil mengganjal, kerikil ataukah batu di sini. Nah, di sini. Nah, ini masuk ke dalam. Nah, pertanyaannya dari mana batu atau kerikil ini masuk ke dalam? Jawabannya adalah dari tempat sedot atau selang sedot, yang logikanya selama sedot ini berfungsi, katakanlah hidup, mesin dimasukkan selang sedot dimasukkan ke dalam air, dia nggak akan mungkin masuk ke dalam batu ataupun kerikil ataupun kotoran, selama dengan catatan beliau yang punya mesin Alcon ini menggunakan filter atau saringan. Nah, mungkin ini adalah kesalahan dari beliau yang punya mesin ini atau Alcon ini, tidak menggunakan atau filter, atau mungkin filternya sudah rusak, ataupun intinya penyaringnya sudah jebol, yang mengakibatkan segala sesuatu yang kena sedot oleh selang ini pasti akan masuk ke dalam sini dan disemburkan keluar. Selain air juga kotoran, sampah dan batu segala macam. Salah satunya ini kerikil ataupun batu ini kesedot ke dalam dan dia nggak bisa disemburkan keluar karena ini mengganjal di bagian sini, terlalu besar bendanya. Oke, kita kembali ke permasalahan. Mesin ini nggak bisa berputar, ditarik nggak putar. Nah, kita punya firasat ini yang penyakitnya bukan karena semata-mata batu, tapi kayaknya ada yang lain. Karena kita lepas batu atau kerikil tadi, kita tarik, ini masih serasa berat. Nah, janggalnya
kalau memang kerikilnya ini permasalahan pertama, seharusnya sudah bisa logikanya sudah bisa ditarik karena kerikilnya sudah dibuang. Tapi nyatanya memang belum. Nah, ini pasti ada penyakit yang lain. Nah, sebelum melangkah ke misalnya kayak magnet ke yang lain, kita cek dulu. Lepas terakhir di bagian gentong ini ada kipas. Kita pernah mengalami dulu seperti ini. Ini ternyata baut dari dalam patah. Ada yang patah, ada yang lepas, ada yang nongol ke dalam gitu, keluar gitu kan. Nah, oke, kita lepas dulu. Kalau nanti kipas ini kita lepas tetap gak ada masalah, berarti ada penyakit lain di magnet. Oke, kita lepas dulu di bagian ini. Nah, seperti ini. Nah, kita saksikan, teman-teman bisa lihat ini ada baut 4 biji, ada yang kendor 1. Nah, kita nanti PR-nya kita mengencangkan baut 10-an ini. Ada 4 biji, salah satu baut ini lepas, dia keluar masuk ke dalam atau dia bergesekan dengan kipas. Nah, kita kencengi dulu menggunakan impact ataupun bor dengan tujuan untuk menguatkan agar jangan sampai lepas kembali. Kalau perlu baut ini dilepas, kita tetesi lem, entah mau menggunakan lem apa, asal jangan lem Alteco, karena lem Alteco ini akan mematikan baut dengan berat dan untuk kedepannya tidak akan bisa terbuka lagi kecuali merusak, biasanya seperti itu. Kita jangan mengambil resiko yang terlalu berat, karena nanti suatu saat kalau seandainya diesel ini kembali ke kita ataupun mungkin ke siapapun yang mungkin servis berikutnya, kita menganggap bahwa ini kita yang mengerjakan. Jadi jangan mempersulit orang ataupun mekanik yang lain. Monggo. Oke, kita toleransi diri kita. Kita kembali ke permasalahan. Kita sudah kencangin baut 4 biji ini menggunakan sok 10-an dan bor. Intinya kita pastikan bahwa baut 4 ini sudah nggak bermasalah. Kita kembali pasang. Hati-hati dalam masang kipas. Ini ada seal water pump atau seal sedot air. Di sini ada fiber. Hati-hati jangan sampai pecah. Karena yang sering terjadi, yang sering rawan terjadi ini seal atau seal sedot air. Di sini ada water mika. Ada fiber atau mika ini yang rawan pecah. Makanya hati-hati banget. Kalau seandainya fiber atau mika ini retak sedikit pun dia nggak akan mau nyedot. Makanya hati-hati banget di sini. Sebagai pengalaman, kita dulu sering mengalami bongkar pasang, sekalinya retak sedikit sampai mikirnya ke sana kemari nggak mau nyedot, ternyata bagian ini. Oke, sampai di sini permasalahan kita sudah ketemu ya. Nanti kita kencengi kipas ini baru kita tes. Kalau kita tarik ini sudah ringan normalnya, berarti permasalahannya cukup di bagian baut yang lepas tadi nyangkut ke bagian kipas, dan bukan semata-mata karena, nah kita tes ya, kita tarik, nah seperti ini kondisinya normal, bisa berputar ringan. Oke, permasalahan pertama berarti memang karena baut tadi yang keluar digesekan sama kipas. Faktor kedua, ada kerikil yang masuk ke dalam, makanya kita benar-benar pastikan seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada ide-ide lain tentang Alcon ini, silakan ikut nimbrung. Sekali lagi kita tanya jawab, kita diskusi ke bagian kolom komentar. Mudah-mudahan kita bertambah wawasan, kita tujuannya berbagi pengalaman. Sekiranya kita dalam menyampaikan atau mendiskusikan penyakit ini tentang Alcon ada kekurangan, mungkin ide-ide kita lain sama teman-teman semua, silahkan kita beri masukan. Kita sangat senang sebagai teman-teman mekanik, kita berdiskusi sini, loh mas kurang ini, monggo, kita sangat senang kalau ada teman-teman seperti ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu atau berbagi rezeki ilmu, bisa dibilang seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Jadi nggak ada salahnya kita kumpul di sini para mekanik, atau mungkin teman-teman yang bukan mekanik sih pengen tahu, monggo nanti ditanyakan di sini. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.